Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Alawiyah dengan NIM 15421107017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan obstetri atau ANC atau antenatal care. Di mana yang pertama itu saya akan mempersiapkan alat. Jadi sudah ada ranjang pemeriksaan dan juga manikin ibu hamil. Kemudian ada alat pengukur tekanan darah seperti stetoskop dan tensi. Kemudian ada meteran atau pita ukur. Kemudian ada lenek untuk mendengar DJJ. Dan juga ada timbangan berat badan dan juga alat pengukur tinggi badan. Pada ibu, di sini saya akan tanya-tanya gitu ibu dek. Dengan ibu siapa? Bu Rizka, Bu Rizka. Berapa umurnya bu? 25 tahun. Kalau boleh tahu bu, ini hamil keberapa? Pertama, Hamil pertama di haid pertama hari terakhir kita bu kapan? 7 April 2020. 7 April 2020 ibu dia. Sebelumnya ibu pernah diperiksa? Pernah. Di mana itu ibu? Bidan Di bidan ibu dia. Berapa kali bu? 4 kali. 4 kali ibu dia, berarti yang kelima kalinya. Pergerakan janin teh bu selama ini aktif atau tidak aktif bu? Aktif. Aktif ibu dia. Sebelumnya ibu pernah rasa nyari yang tembus ke belakang tak? Tidak. Tidak ada ibu dia. Pernah konsumsi obat ibu seperti obat penambah darah? Tidak. Tidak dia. Sebelumnya ibu ada riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, asma. Kalau ini bu alergi obat atau makanan ada ibu? Tidak ada. Tidak ada ibu dia. Kemudian ada riwayat penyakit jantung tak? Tidak ada. Tidak ada ibu. Riwayat operasi bu ada? Tidak ada. Tidak ada ibu dia. Itu bu penyakit yang saya sebutkan tadi, apakah pernah dirasakan oleh keluarga tak? Tidak ada. Tidak ada ibu dek. Saya ulang ibu dek, dengan ibu Rizka umur 25 tahun, hamil pertama, HPHT 7 April 2020. Riwayat pemeriksaan ada di bidan sebanyak 4 kali. Kemudian pergerakan janinnya itu aktif, tidak ada nyeri yang tembus ke belakang, kemudian tidak ada konsumsi obat, tidak ada. Kemudian riwayat penyakit tidak ada juga. Begitupun dengan keluarganya bu dek. Tadi ibu ada yang mau kita tambahkan? Tidak ada. Baik bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan antenatal care ke ibu. Di sini mungkin ibu akan merasa kurang nyaman karena saya akan menyentuh bagian perutnya ibu. Tapi saya akan melakukannya secara hati-hati dan profesional ibu. Apakah ibu bersedia? Sedia bu dek. Sebelumnya saya cuci tangan dulu bu dek. Baik bu, saya periksa dulu tekanan darah tadi. Baik ibu, di sini sudah tekanan darah ibu 120/80 bu dek. Itu normal ibu. Kemudian saya hitung dulu denyut nadi ibu dek. Ibu. Ini dihitung selama 1 menit. Jadi nadinya itu 84 kali per menit. Kemudian saya lihat pernapasannya selama 1 menit juga. Jadi pernapasannya itu 20 kali per menit. Kemudian suhunya itu 36,7 derajat Celcius. Jadi sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tadi ibu bisa melihat ke atas ibu. Di sini nampak sklera tidak ada iterus pada sklera. Kemudian konjungtiva tidak anemis. Kemudian kita perhatikan bagian wajah pasien apakah ada tanda-tanda kelainan atau tidak. Di sini tidak ada tanda kelainan. Kemudian pada bagian leher, kaki dan tangan begitupun juga kita nilai apakah ada tanda kelainan atau tidak. Di sini tidak ada tanda-tanda kelainan. Bentuknya, tapi ibu kita ukur dulu tinggi badan dan berat badan tak ibu dek. Di sini tinggi badan ibu 155 cm. Tapi ibu
timbangan kita itu beratnya 60 kg. Jadi Ibu selanjutnya bisa ke tempat tidur pemeriksaan Ibu Di sambil saya menyiapkan alatnya. Ya. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold yang pertama. Jadi ada Leopold 1 sampai Leopold 4. Nah, sebelumnya kita tutup tubuh bagian bawah pasien dan mengangkat bajunya. Jadi Leopold 1 itu untuk menentukan tinggi fundus uteri pada ibu dan bagian janin yang berada di fundus uteri. Jadi yang pertama, tangan kiri diletakkan di fundus uteri dengan sisi jari telunjuk mencari tinggi fundus uteri pada ibu. Kemudian tangan kanan kita tentukan SOP atau simfisis osium pubis dari ibu. Setelah itu kita dapat mengukur dengan pita meteran. Nah, di sini tinggi fundus uteri yang saya dapatkan 32 cm. Kemudian kita melakukan perabaan pada daerah fundus uteri untuk menentukan bagian janin di fundus uteri. Kemudian pada Leopold 2 kita untuk menentukan posisi janin itu berada di sebelah kanan atau kiri perut ibu dengan melakukan perabaan seperti ini secara bergantian atau simultan. Nah, di sini pada bagian kiri perut ibu saya mendapatkan daerah yang datar dan melengkung, di mana kemungkinan besar itu adalah bagian punggung janin. Nah, selanjutnya pada Leopold 3 kita menggunakan kedua tangan, di mana tangan kiri kita di bagian fundus uteri, kemudian tangan kanan di bagian di segmen bawah uterus. Seperti ini kita menentukan apakah yang kita rasa itu di sini saya mendapatkan daerah yang keras, bulat dan melenting, di mana kemungkinan besar itu adalah bagian kepala janin. Namun akan tetapi jika kita mendapatkan daerah yang lunak, kemudian bulat dan melebar, itu kemungkinan bagian bokong dari janin. Selanjutnya untuk Leopold 4 itu kita melakukan menentukan apakah bagian terendah dari janin sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, di sini kita melakukan perabaan pada kedua tangan seperti ini di bagian. Nah, di sini apabila kedua tangan bertemu atau konvergen, berarti bagian terendah dari janin belum memasuki tinggi fundus uteri. Sedangkan apabila tangan kita tidak bertemu atau divergen, berarti bagian terendah dari janin sudah memasuki pintu atas panggul. Kemudian kita akan mendengar denyut jantung janin menggunakan lenek, di mana kita tadi sebagaimana yang kita dapatkan tadi, punggung janin itu berada di bagian perut kiri ibu. Nah, kita mendengarkan selama 1 menit. Selama 1 menit kita dengar normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Nah, di sini saya dapatkan 142 kali per menit, dan berarti ini masih dalam batas normal. Kemudian perlu juga kita ketahui tinggi fundus uteri normal itu usia 20 sampai 36 minggu kehamilan, di mana rumusnya itu usia kehamilan dalam hitungan minggu plus minus 2 cm, atau tinggi fundus uteri yang didapatkan tadi dengan menggunakan meteran itu plus minus 2 cm. Jadi saya telah melakukan pemeriksaan obstetri ibu. Jadi nanti saya akan jelaskan di meja pemeriksaan ibu di. Jadi saya kembali ke meja pemeriksaan ibu.
Jadi ibu, pemeriksaan obstetrik sudah selesai. Di sini saya dapatkan ibu kan tadi hamil pertama ibu dia, terus belum ada riwayat keguguran atau belum pernah juga melahirkan. Jadi saya tuliskan di sini ibu dia G1 P0 A0. Nah, di mana usia kehamilannya ibu itu sekitar 31-32 minggu ibu, sesuai dengan tinggi fundus uterinya tadi yang saya dapatkan itu 32 cm. Kemudian janinnya ibu itu tunggal, kemudian letaknya itu memanjang dengan posisi kepala di bagian bawah ibu dia. Kemudian bagian kepalanya itu belum masuk ke pintu atas panggul ibu. Terus denyut jantung janin yang saya dapatkan tadi itu 142 kali per menit. Kemudian tidak ada juga kontraksi ataupun his. Itu semua dalam batas normal ibu dia. Kemudian tadi pemeriksaan tanda-tanda vitalnya, berat badan dan tinggi badannya juga dalam keadaan normal ibu dia. Terima kasih bu atas kerjasamanya bu, semoga sehat terus ibu ya. Baik, demikianlah pemeriksaan obstetri yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa bilhaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.